Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Ramadan. Saya dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 240 170 179. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep keamanan pada sistem operasi serta bagaimana melakukan proses manajemen user, pengaturan firewall, dan update sistem. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep keamanan sistem operasi. Sistem operasi bukan hanya berfungsi untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga harus menjaga keamanan data serta aktivitas pengguna. Konsep keamanan pada sistem operasi umumnya mencakup 3 hal utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan berarti sistem yang mampu menjaga agar data tidak boleh diubah atau dimodifikasi tanpa izin. Sedangkan ketersediaan berarti layanan sistem harus bisa digunakan kapanpun dibutuhkan, tanpa gangguan dari serangan atau kegagalan. Dengan 3 prinsip ini, sistem operasi bisa memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penggunanya. Bagian 2 yaitu manajemen user. Salah satu cara menjaga keamanan adalah dengan melakukan manajemen user. Dalam sebuah sistem operasi, setiap pengguna biasanya memiliki akun dengan hak akses yang berbeda-beda. Administrator memiliki akses penuh untuk mengatur sistem. User biasanya hanya bisa menjalankan aplikasi tanpa bisa mengubah pengaturan penting. Dengan membatasi hak akses, kita bisa mencegah pengguna yang tidak berwenang melakukan perubahan berbahaya pada sistem. Contoh sederhana, di Linux kita menggunakan perintah seperti add user untuk menambah akun atau password untuk mengatur kata sandi. Sedangkan di Windows kita bisa mengelola user melalui menu user akun. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu firewall. Komponen penting lainnya adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer. Firewall bisa diibaratkan sebagai penjaga gerbang. Penjaga gerbang hanya koneksi yang aman dan diizinkan saja yang boleh lewat, sedangkan koneksi yang berbahaya akan ditolak. Dengan mengaktifkan firewall, kita dapat melindungi sistem kita dari ancaman serangan jaringan seperti malware atau akses ilegal. Contoh, di Windows kita bisa menggunakan Windows Defender Firewall, sedangkan di Linux tersedia UEFI atau Iptables. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu update system. Terakhir, keamanan tidak akan optimal tanpa melakukan update system. Update system biasanya mencakup patch keamanan untuk menutup celah yang ditemukan pada versi sebelumnya. Jika kita tidak melakukan update, sistem bisa saja menjadi target serangan karena kelemahan tersebut sudah diketahui oleh penyerang. Oleh karena itu, penting sekali mengatur sistem agar melakukan update otomatis atau secara rutin mengecek pembaruan baik di Windows maupun di Linux. Terakhir, sebagai kesimpulan, keamanan sistem operasi dapat dijaga dengan 3 langkah utama. Yang pertama, mengatur manajemen user agar hak akses sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengaktifkan dan mengkonfigurasi firewall sebagai pelindung lalu lintas jaringan. Yang terakhir, melakukan update sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan. Oke, dengan penerapan yang konsisten, keamanan sistem operasi akan lebih terjamin dan data kita bisa terlindungi dengan baik. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.